Dalam dunia otomotif, kendaraan hobi selalu melakukan modifikasi dan terobosan-terobosan yang terkadang di luar dugaan kita. Fungsinya untuk apa? Tidak lain hanya untuk memudahkan kita dalam pengoperasian motor tersebut. Karena menggunakan motor klasik tentu sebuah kebanggaan, karena motor mempunyai nilai sejarah tentunya. Banyak sekarang ditawarkan motor-motor roda 2, motor-motor untuk terabas yang sudah dilengkapi electric starter, akan tetapi mudah ditemui dan banyak banget kita jumpai di track dan di kegiatan adventure. Nah, merupakan sebuah sensasi, merupakan sebuah kebanggaan bisa menaiki roda 2, bisa menaiki motor trail, motor jadul, motor lawas yang masih bisa kita nikmati dengan kondisi yang baik. Ini salah satunya Suzuki TS melakukan modifikasi yang luar biasa keren menurut gua, karena sekarang sudah tidak lagi menggunakan kickstarter atau yang biasa kita sebut dengan selah. Suzuki TS melakukan sebuah modifikasi luar biasa. Sekarang sudah bisa dibenamkan electric starter. Anda cukup merogoh uang sekitar 2,5 juta, motor kesayangan Anda sudah bisa menggunakan starter. Kita coba. Sangat memudahkan dalam melakukan aktivitas terabas. Dalam posisi menanjak, motor kita mati, dan itu susah sekali untuk posisi menghidupkan dengan cara diselah. Makanya TS sekarang sudah bisa menjawab kesulitan-kesulitan itu. Terima kasih teman-teman yang sudah melakukan modifikasi, yang sudah melakukan sebuah terobosan, sehingga salah satu kendaraan yang menolak punah ini akan sangat banyak lagi digemari oleh pecinta motor trail di Indonesia. Keren, gue apresiasi, dan akhirnya gue memilih Suzuki TS 125 untuk kendaraan kedua gue dalam melakukan kegiatan trail adventure. Mau? Ayo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Obed. Kali ini gue mau bahas nih di belakang gue Suzuki TS 125. Aduh, motor yang fenomenal, motor yang penuh dengan karisma, motor yang sudah mulai langka.
Jadi begini, gue mau cerita dari awal ya, biar semua nyambung lah begitu. Suzuki TS ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru buat gue. Suzuki TS ini sangat familiar banget di masyarakat Indonesia pada umumnya, karena Suzuki TS ini salah satu motor trail boleh dibilang pionir lah di Indonesia, terutama untuk segmen pasar menengah ya. Karena apa? Dulu gue inget banget waktu ini motor keluar, gue masih SD kelas 6-an lah gitu, atau kelas 5 kelas 6-an. Ya anak kecil lah ya, anak kecil tuh pasti, gue aja nih kalau ngoff-road suka disurak-surakin gitu sama anak kecil, kan seneng pasti ngeliat motor trail. Identik dengan balapan, identik dengan ya keren lah pokoknya, cowok banget kan. Jadi ketika gue kecil nih, jujur sangat ngidamin banget nih sama motor. Suzuki TS tuh idaman lah buat semua orang gitu. Cuman ya hanya bisa mengagumi bro, hanya bisa suka, hanya bisa mandang lah di gambar. Dulu kan kalau gua beli buku gambar kayak gitu kan, covernya tuh banyak motor-motor trail gitu kan. Hanya sebatas itu loh gua tempelin di kamar gua tuh waktu kecil, gua inget. Nah jadi intinya ada memori dan ada kenangan lah di motor ini nih. Kalau dulu tuh jangankan untuk beli, kita dibonceng aja nih sama motor ini udah seneng banget bro. Udah bahagia banget. Karena apa? Nggak semua orang bisa beli motor pada saat itu. Nggak semua orang bisa memiliki motor. Karena apa? Dulu dengan sekarang itu sangat berbeda. Kondisi ekonomi berbeda, segala macam, kehidupan juga sangat berbeda antara dulu dengan sekarang ya. Itu. Kalau sekarang mungkin semua orang udah bisa banget beli motor, hampir satu rumah, 1, 2, bahkan 3 motor ada diparkir di garasinya. Kalau dulu tuh seingat gue cuma anak camat yang bisa beli motor, anak kepala desa, anak lurah. Ya mereka-mereka yang punya banyak duit lah ya, anak tuan tanah dan lain-lain. Kalau model-model kayak gue gini nih ya nggak ada bahan untuk bisa beli motor kayak gini. Nah jadi singkat cerita, sejak saat itu gue berpikir someday, suatu saat gue kalau ada rezeki gue beli. Cie, gitu. Nah, gue itu suka dengan aktivitas motor trail, dengan kegiatan adventure. 2016 pada saat itu gue bikin motor klasikan gitu, kayak model DT kayak gitu. Basic motornya itu GL Pro atau Tiger ya, pada saat itu gue bikin. Nah seiring waktu, sebenarnya gue sih dari dulu juga pengen banget beli TS, pengen banget punya TS. Cuman bro, masalahnya ini motor nggak gampang kita dapat, nggak gampang kita temuin. Karena apa? Ya menjadi barang langka pada akhirnya motor-motor begini nih, gitu kan. Karena sudah discontinue sejak 2004 kalau nggak salah ya, sudah tidak diproduksi lagi dan sekarang menjadi barang langka. Dan gila nggak? Harganya tuh sekarang udah melebihi harga barunya dia. Sudah melampaui harga barunya dia. Kita semua tahu lah barang-barang klasik itu ya memang harganya itu nggak ada pasarannya. Tergantung lu suka, lu berani beli ya beli gitu. Jadi nggak ada ukuran harganya. Nah, gua beli motor ini seminggu yang lalu dari salah satu temen gua yang suka off-road juga, Haji Sate namanya.
Dia pakai TS sudah lama banget. Gua tahu, gua sering jalan sama dia, sering ngetrail sama dia juga, dia sering bawa TS ya gitu. Nah, pada akhirnya gue berpikir gue beli juga nih kayaknya TS gitu. Dan bro, salah satu yang mendorong gue selain gue memang pengen mewujudkan cita-cita gue, sekarang TS sudah bisa starter. Nah, inilah menjadi daya tarik tersendiri buat gue. Karena gini, kegiatan adventure itu kan menguras banget tenaga ya, menguras banget fisik kita gitu. Jadi kalau misalkan adventure terabas di medan-medan yang memang sulit gitu, kayak menanjak, di turunan, di kondisi-kondisi curam dan lain-lain, itu membutuhkan motor yang electric starter gitu. Jadi kalau kickstarter itu akan sangat kesulitan karena pada saat posisi jatuh, posisi nanjak, kondisi mesin mati itu sangat menyulitkan gitu. Nah, pertimbangan buat gua, karena gua mau beli motor tuh gua pengen bener-bener gua pakai gitu. Artinya nggak cuman gua display, nggak cuman gua pajang, dan nggak cuman gua lihat-liatin doang, pengen gua pakai gitu, pengen merasakan sensasinya mengendarai motor idaman ya gitu. Nah, menjadi daya tarik tersendiri ketika teman-teman sudah memodifikasi dan Suzuki TS125 ini sudah bisa menggunakan electric starter. Nggak pikir panjang gua, nggak banyak pertimbangan lagi, gua beli. Akhirnya gua ditawarin temen gua sate, akhirnya gua memilih untuk membeli. Oke Ji, gua beli satu. Nah, bedanya motor yang gua beli ini bahan bro, gue nggak beli jadi, karena pertimbangan gue gini, gue kalau beli jadi pun pasti motor bakal gue rubah gitu, itu yang pertama. Dan kalau gue beli jadi, ya gue kepentingannya buat adventure gitu, buat gue pakai motornya, pasti gue rubah-rubah juga ujung-ujungnya kan gitu. Makanya gue memilih untuk beli bahan, dan gue tidak akan gue kendarai di jalan raya, makanya gue beli yang no paper gitu. Singkat cerita, gue beli, pada akhirnya setelah gue beli, gue putusin untuk gue modifikasi kecil-kecilan dulu, gue rubah-rubah lah ya sesuai dengan kebutuhan gue, karena gue kan Suzuki TS ini ya memang bukan untuk hard enduro gitu. Ini motor jadi motor kedua pada akhirnya, karena motor utama gue itu kan Husqvarna. Untuk hard enduronya gue biasa pakai Husqvarna. Nah, motor TS ini gue pakai buat cross country lah ya, modelnya kayak gitu. Kalau anak-anak sekarang sih bilangnya gas tipis-tipis gitu. Jadi nggak terlalu hard ininya, tracknya. Nah, makanya gue desain motor gue ini ya konsepnya konsep retro race gitu. Jadi konsep motor balap zaman dulu gitu. Karena gue pikir gue mau pakai di jalan-jalan off-road, gue nggak perlu pakai lampu sen, nggak perlu pakai spion, kaca spion, nggak perlu pakai lampu rem dan lain-lain gitu. Sehingga gue berpikir gue nggak perlu beli motor yang full original gitu kan. Akhirnya gue putusin beli bahan, kemudian gue rubah. Yang paling pertama gue ganti itu adalah di sistem pengereman bro, karena original TS ini sistem pengeremannya dia
masih menggunakan, karena motor jadul ya, teknologi pada saat itu sih mungkin keren. Itu kalau kita untuk kebut-kebutan di rute, di track, gua rasa sih ya kurang begitu, daya cengkramannya ini kurang begitu bagus ya kalau pakai tromol, sehingga gua putusin untuk mengganti tromol setnya itu menggunakan Kawasaki KLX yang sudah menggunakan cakram depan belakang. Terus yang kedua, gua rubah ininya juga, apa namanya, mesin dikit-dikit gua rubah, rasionya gua ganti, terus gua cat ulang, terus gua rapi-rapihin lah ya, knalpot silinsernya gua ganti pakai Nurifumi, terus lampunya juga gua ganti pakai LED yang lebih sedikit mengkonsumsi baterai. Karena baterai harus benar-benar dalam kondisi prima ya. Nah, akhirnya gua berburu barang-barang itu sekarang gampang. Kalau dulu pada saat gua bikin motor 2016 itu belum begitu hits ya, motor trail. Gua nyari TS aja setengah mati dulu. Akhirnya gue bikin model TS tapi basicnya GL Pro. Akhirnya ya nggak sesuai dengan yang gue harapin. Nah sekarang gue bisa beli TS dan gue bisa dapetin karena memang sekarang komunitasnya bener-bener luas dan kita bisa komunikasi dengan berbagai macam komunitas se-Indonesia sekarang melalui media online. Berburu part juga gua rasa nggak terlalu sulit sekarang karena di media online, di toko online sudah banyak ditawarkan part-part original maupun yang racing dan lain-lain gitu. Akhirnya gua berburu, gua beli part yang mesti gua ganti, terus gua beli knalpot, gua beli macem-macem gitu. Udah kekumpul partnya ini, akhirnya gue bongkar, tahap awal gue benerin rangka ya, sasisnya gue benerin, yang kropos gue las-lasin, terus gue cat ulang, terus kelistrikannya juga dibangun ulang gitu. Akhirnya ya ini jadi begini. Aduh, lucu sih bro, ya lumayan lah. Karena menurut gua gini, mungkin lo bisa aja beli motor-motor trail zaman sekarang ya, banyak. Semua merek-merek motor juga bikin motor trail. Ada Kawasaki KLX, ada CRF 150L, ada Yamaha WR, terus banyak lah itu yang lokalan, atau yang lu mau main build up banyak banget sekarang. Ada KTM, ada Husqvarna, ada Gas-Gas, ada apalagi ya, ada sekarang lagi apa namanya, motor-motor Cina tuh kayak SND, terus ada motor GPX juga, banyak banget pilihannya sekarang. Tinggal lu mau yang mana, tinggal lu ukur budget lu mau di angka berapa. Kalau misalkan mau lokalan ya kisaran di 30 sampai 40 jutaan. Kalau lu mau main build up ya lu siapin aja untuk yang bekas-bekasan aja, yang 2015 sampai 2017 tuh di kisaran 70 sampai 100 juta. Atau lu mau beli yang baru ya 160 sampai 200 jutaan lah untuk motor trail build up kayak KTM dan Husqvarna itu. Nah, yang menarik buat gua gini, motor build up itu kan prestis ya gitu, dan gue sih milih sebenarnya di event-event tertentu baru gue pakai gitu, karena motor kalau terlalu kita gunakan capek juga kan ya pada akhirnya cepet banget rusak gitu. Dan akhirnya gue memilih untuk gue mesti punya motor kedua buat inilah, buat apa namanya, buat gantian ya, buat selingan, sehingga nggak melulu pakai itu juga. Orang lain juga kan bosen nanti ngelihatnya.
Apalagi gua kan untuk kepentingan bikin konten, bikin YouTube gitu kan. Kalau dilihat dari kamera GoPro kan kok itu aja motornya gitu, jadi nggak ganti-ganti. Akhirnya gua putusin untuk membeli Suzuki TS 125 ini gitu. Ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang ya ada yang menarik lah ya gitu. Karena mengendarai motor tua itu, mengendarai motor klasik itu ya apa ya? Karena kalau menurut gua sih gini, ini motor kan punya banyak apa? Punya banyak sejarah ya, punya nilai histori. Jadi ya ketika kita mengendarainya itu ya sesuatu yang berbeda aja gitu, karena meskipun lu banyak duit juga belum tentu lu bisa gampang dapat motor beginian. Harus sabar, harus teliti, dan ya banyak banget perjuangannya. Karena beli motor klasik itu ya kalau nggak tahu dan nggak paham dengan motor ya gua rasa ujung-ujungnya lu bakal gede juga ngeluarin duit gitu. Karena ya itu tadi, motor tua ya sudah part-partnya udah usang semua gitu. Akhirnya kita harus selektif mencari motor itu, nggak seperti kita membeli motor CRF atau KLX, kita datang ke dealer bayar ya udah motor itu lu pakai, lu udah bisa pakai gitu. Cuman ini nih bro, bedanya di sini. Lu pakai KLX, lu pakai CRF biasa banget. Karena apa? Ya gampang lah, gampang kita temui dan gampang kita jumpai, orang semua pakai itu gitu. Artinya tidak ada rasa yang berbeda. Tapi kalau pakai yang beginian nih, aduh. Tapi gue mau jelasin, lu jangan berharap banyak sama motor kayak beginian. Lu jangan, mindset lu tuh jangan disetting, lu beli TS, lu dapet segalanya. Enggak begitu gitu. Jadi lu jangan berlebihan ngarepin sesuatu dari motor tua. Jangan terlalu berlebihan dari sesuatu yang memang sudah berumur gitu, karena udah capek dia. Jadi ya pilihannya mungkin kalau lu bener-bener mau siksa motor, lu beli baru kayak model CRF, KLX ya, meskipun banyak dan umum ya gitu ya, tapi mereka lebih handal, motor-motor baru lebih handal, lebih kuat lah ya gitu, dan suku cadang juga lebih banyak kita dapetin, servisnya juga banyak kayak gitu. Nah kenapa gua bilang beli motor beginian lu nggak usah berharap terlalu banyak ya, karena memang yang pertama cari partnya lumayan agak susah dalam artian nggak pada saat itu rusak lu bisa beli, lu bisa pasang. Minimal ya lu order dulu, terus nunggu pengiriman datang dan lain-lain gitu. Dan motor tua itu ya jangan disamakan dengan motor muda gitu. Beda lah, orang tua sama orang muda juga beda gitu. Ya gas-gas tipis lah, jangan terlalu banyak diporsir gitu. Nah bagi sebagian penghobi motor, kalau yang gua rasakan sih sebenarnya mereka itu bukan sekedar bagaimana bisa mengendarai motor, tapi bagi penghobi itu ada di luar daripada itu yang mereka buru dan yang mereka cari rasanya, yaitu apa? Membangun motor ini luar biasa apa ya? Asik lah kalau menurut gua. Karena begini bro, lu beli motor baru gitu ya, atau lu yang hobinya ngoprek nih, hobinya betulin motor, dandanin motor gitu, apa modifikasi dan lain-lain. Kalau lu ketemu motor baru, lu beli motor baru, lu ganti knalpot, ganti itu udah selesai gitu. Tapi kalau beli motor beginian, lu pasti saudaraan sama mekanik gitu. Nah itu yang membuat gua tertarik. Jadi apa ya, selalu ada yang ya kita bisa kumpul sama teman-teman di bengkel, bisa sharing dan bisa ngopi, bisa lain-lain gitu. Jadi selalu ada yang bisa kita bahas daripada
kebahagiaan-kebahagiaan yang kita temukan di jalur juga. Nah, salah satunya itu kita bisa pada akhirnya membuka wawasan, banyak teman dan lain-lain, karena ya itu kita terhubung dengan banyak orang, kita tanya ini tanya itu kepada orang-orang yang sudah berpengalaman di motor tua itu sendiri gitu kan. Ya itulah, ada rasa yang berbeda. Kenapa gua tadi bilang sensasinya berbeda, ya karena memang motor tua atau vintage itu menawarkan ya sesuatu yang pada akhirnya memicu kita untuk kreatif, bro. Memicu kita untuk nggak selalu beli. Kadang-kadang kita nggak nemu part, kita akalin gitu. Gimana caranya? Akhirnya mengasah pengetahuan, mengasah pengalaman dan lain-lain. Pada akhirnya kita paham betul sama kondisi motor dan lain-lain. Gitu. Ya semua berawal dari mimpi, dan semua jangan takut bermimpi lah pada prinsipnya itu, karena kita nggak bakal tahu apa yang bakal terjadi ke depan buat hidup kita gitu. Ya ikhtiar kuncinya, mudah-mudahan hidup kita lebih baik ke depan, sehingga apa, mampu mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita dulu dan apa yang menjadi impian kita dulu gitu. Bukan berarti sekarang gue bisa beli apapun, enggak. Artinya gini, ya sedikit demi sedikit gue bisa mengobati lah ya, bisa ya gue pengen sesuatu dulu karena gue nggak bisa beli, dan sekarang Allah berikan rezeki, Allah berikan kemudahan, ya gue ya beli gitu. Tapi ya masih seimbang dan wajar lah kalau menurut gua gitu, karena ya itu tadi lah, hobi jangan sampai membutakan lo, hobi jangan sampai membuat lo sasar. Kita harus seimbang dengan semuanya gitu, karena ya ini kan urusan main bro, urusan hobi gitu. Jangan sampai ini jadi primary gitu ya. Tetap yang utama adalah kita berbisnis, yang utama adalah kita membangun bisnis, yang utama kita membangun sayap-sayap bisnis dan lain-lain gitu. Karena ini bagian daripada hobi aja, bagian daripada kita penat dengan keseharian kita, refreshing dengan teman-teman, ngumpul, ngobrol bareng, ketawa bareng gitu. Ya cuman sekedar itulah gitu. Semua orang punya cerita lah, semua orang punya kenangan, dan semua orang juga punya keinginan. Ya mungkin akan sangat berbeda-beda antara gua sama lu gitu, tapi motor trail menurut gua gak akan ada matinya. Hari ke hari selalu trennya naik, karena semua orang perlu hiburan, semua orang bosan dengan apalagi situasi seperti sekarang ini kan, COVID membatasi ruang gerak kita, sehingga kita berpikir untuk apa yang kita lakukan gitu, aktivitas apa yang kita lakukan yang sekiranya bisa meningkatkan imunitas tubuh kita dengan cara berolahraga. Ya menjadi pilihan yang menarik ketika orang memutuskan untuk bermain trail gitu, karena dapat semua bro, main trail itu dapat semua. Yang pertama yang gua suka banget dari trail itu adalah kekeluargaan. Itu yang pertama, yang paling banget gua sukain tuh kekeluargaan. Yang kedua gotong royong. Yang ketiga kebersamaannya itu luar biasa bro. Di motor trail itu tuh luar biasa banget. Contohnya gini, di motor trail itu kalau ya gue pernah main bola, gue badminton juga. Di motor trail itu seperti menggabungkan beberapa olahraga menjadi satu gitu. Menjadi satu kegiatan, capeknya tangannya pegel, kakinya pegel. Luar biasa gila. Kalau kita badminton kan lengan yang pegel-pegel gitu. Kalau kita bersepeda juga cuman kaki dan paha yang pegel-pegel gitu kan. Tapi naik motor trail
seluruh badan lu tuh pegel, seluruh badan lu tuh ya bergerak gitu. Makanya gue bilang seperti menggabungkan semua olahraga ke dalam satu kegiatan gitu. Nah ini keren, akhirnya ya tubuh kita bergerak dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan imunitas ya, sehingga nggak bisa masuk virus corona ke badan kita gitu. Nah yang kedua, kekeluargaan, persaudaraan itu luar biasa di motor trail. Lu kalau udah masuk ke motor trail, udah bergabung dan udah menjadi bagian daripada itu, lu bisa gampang membaca karakter orang, bro. Ya, karena memang apa? Orang egois kelihatan, orang sombong kelihatan, orang yang judes kelihatan, orang yang nggak mau nolong orang kelihatan. Semua kelihatan dalam kondisi begitu. Nah makanya orang-orang akhirnya nih kita kan main tentu dengan orang-orang yang menurut kita baik dan menurut kita masuk, yang nyekrup gitu. Akhirnya komunitas kita itu menjadi sebuah wadah, menjadi sebuah tempat orang-orang yang memang punya karakter dan tempat orang-orang yang punya kesamaan dengan kita, sehingga terbangun rasa persaudaraan itu terbangun dengan sendirinya itu. Nah itu, dan yang ketiga seperti gue bilang, motor trail itu kerja tim, bro, nggak bisa lu sendirian. Kita harus bareng-bareng. Ngetrail itu nggak bisa sendiri-sendiri ya, kita harus perlu tim ya, karena dalam situasi sulit, dalam situasi kita bisa saling tolong menolong dan kita butuh bantuan orang gitu. Akhirnya ya itu tadi, gue nyaman banget main trail itu. Nah apalagi nih di motor TS, itu persaudaraannya luar biasa banget. Di motor klasik itu persaudaraannya keren banget, gue tahu dan gue mampu rasakan itu. Kebanyakan dari orang yang suka dengan motor-motor klasik biasa punya konsep yang berbeda dengan motor-motor yang enduro, hard enduro ya, motor-motor build up kayak gitu. Ya bukan gua membanding-bandingkan, cuman ya rata-rata orang yang main build up itu nggak bakalan ada deh, dan gua nggak pernah nemuin bawa-bawa tenda gitu, bawa-bawa kompor, bawa-bawa alat buat masak dan lain-lain, itu nggak ada. Yang ada ini anak-anak TS. Anak-anak TS itu ya mereka kalau main tuh camping, mancing, terus masak di hutan kayak gitu-gitu, tuh keren banget. Luar biasa kalau menurut gua. Karena basicnya kenapa mereka bisa begitu? Yang pertama, motornya support untuk membawa barang. Itu yang pertama. Karena ada bagasi, karena ada tempat untuk menyimpan itu semua. Dan yang kedua, ini motor nggak kencang-kencang banget, bro. Gitu. Ini motor nggak serudugan kayak build up gitu. Kalau build up kan maunya wong gitu mainnya. Nah kalau ini santai, lebih santai gitu. Jadi mereka kalau main nih santai, terus ada tempat untuk istirahat, mereka istirahat, mereka buka kompor, masak gitu kayak gitu, ngopi di jalur. Jadi udah nggak ada lagi ceritanya nyari warung yuk atau kita keluar jalur, nggak ada. Anak-anak TS tuh dimanapun mereka berhenti, di tengah hutan, dalam kondisi hujan, dalam kondisi apa, hampir tidak nemuin masalah. Karena bawa tenda, bawa kompor, bawa makanan dan lain-lain. Keren. Ini yang berbeda. Ini sesuatu yang menurut gua ya ada nilai yang ditawarkan. Kenapa enggak gua coba? Di samping gua memang suka banget sama motornya, ditambah lagi activity-nya memang gua mau dan gua demen gitu. Keren. Akhirnya
setelah gue beli motor ini, gue beli peralatan memasak juga, beli tenda, beli kompor, beli ketel yang portable yang kayak gitu, yang bisa masuk satu tas gitu ya modelnya. Sekarang banyak dijual tuh di store outdoor, kayak Eiger, kayak Ray, kayak Caliber, kayak gitu-gitu udah banyak banget dijual gitu. Dan rata-rata bro, anak TS atau anak jadulan tuh punya stylist yang berbeda. Jadi mereka kan kalau ini pakai sepatu race ya, sepatu kayak Alpine Star kayak gitu, Fox. Kalau anak-anak TS ini enggak. Biasa mereka lebih cenderung kepada anak gunung kalau menurut gua gitu. Kayak bajunya mereka pakai kemeja gunung, terus celananya pakai celana taktikal, sepatunya juga sepatu outdoor, sepatu kayak Delta, kayak model kayak gitu-gitu gitu. Ya, apa ya? Ada rasa baru kalau menurut gua gitu. Jadi aura race-nya ini sebenarnya udah samar ya kalau di bener-bener adventure lah, bener-bener petualang gitu. Karena mereka siap dimanapun mereka singgah, nggak perlu lagi ribet-ribet nyari warung dan lain-lain. Digelar semua, kompornya dibuka, dimasakin, bawa apa singkong kayak gitu-gitu dimasak. Ih, keren banget itu, enak banget. Gua kadang-kadang jujur aja, yang membuat gua kangen itu, yang membuat gua pengen adventure itu suasana-suasana seperti itu, di tengah hutan masak ngopi itu. Cobain mantap. Oke guys, tonton terus channel gue Jejak Adventure, subscribe dan share ke banyak teman-teman, ke banyak komunitas yang lain gitu. Mudah-mudahan channel ini menjadi besar sehingga menjadi rumah buat para pecinta adventure dimanapun Anda berada gitu. Ayo kita terbuka kalau misalkan mau bermain bersama, mau adventure bersama kapanpun. Kalau misalkan kita ada waktu, kita siap main bareng, kita siap ulin bareng, supaya banyak teman, banyak persaudaraan, sehingga tidak tertutup kemungkinan bisa membuka peluang bisnis kan untuk kita semua. Bantu kami untuk membesarkan channel ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, bisa menjadi alternatif tontonan buat kita semua. Oke. Terus 650 aja sih biar kita jalan. Jalan pembayarannya cash. Iya, betul lah. Banyak kebutuhannya. Nah, nanti saya ngobrol dulu sama orang ini ya. Kapan mulainya? Tinggal ganti jok sama ganti knalpot.